Oke, Ya, selamat oke. siang. Kita dapat tugas yaitu untuk menyelesaikan proses coaching pada kasus ketiga, yaitu kasus di mana seorang guru yang disupervisi oleh pengawas karena tidak menggunakan buku teks di dalam belajar mengajar. Akan tetapi dia berdalih bahwa dia menggunakan sumber-sumber belajar lain yang relevan dengan kurikulum, hingga akhirnya pengawas melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah. Dan situasi atau hubungan dengan kepala sekolah jadi kurang baik. Itu kasus yang saya terima. Oke, kita mulai. Skenarionya, ini saya menyapa Ibu Dewi sebagai guru yang terkena teguran dari pengawas. Selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, baik Pak Desman. Yakin baik. Kok belakangan hari ini saya melihat Ibu seperti kurang bersemangat ya? Saya juga sesekali melihat Ibu murung. Ada apa, Bu? Maaf kalau salah menilai ya. Ya, begitulah Pak. Sebenarnya saya perlu teman untuk sharing atas persoalan yang sedang saya hadapi sekarang ini, Pak. Ya. Tentu Bu Dewi, saya siap menjadi teman sharing Ibu. Jadi, ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu nih, Bu? Terima kasih, Pak, sudah berkenan membantu saya. Ya, saya ingin dapat solusi dari Bapak. Saya juga bingung menghadapi persoalan saya saat ini. Oke, Bu. Coba sekarang Ibu ceritakan, apa yang sedang Ibu rasakan saat ini? Begini Pak, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Saya lebih tahu detailnya, Bu, dari hal apa yang Ibu curhatkan ini. Begini Pak, saya baru mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Begitu, Pak. Oh, apakah Ibu sudah mencoba menjelaskan apa yang Ibu maksud kepada pengawas tersebut? Sudah, Pak. Saya sudah berusaha keras untuk membuat pengawas tersebut memahami maksud dari pembelajaran yang saya lakukan. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi sepertinya pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Pak. Oh, sekarang saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? Saya inginnya, Pak, setidaknya saat saya berjumpa dengan kepala sekolah nanti, Bapak itu dapat mengerti yang saya lakukan di kelas tidak di luar dari kurikulum, meskipun saya tidak menggunakan buku teks. Saya menggunakan sumber-sumber belajar lain yang relevan dan sesuai. Dan jika memang pemaparan saya kurang diterima Bapak pengawas, setidaknya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami dan memberikan solusi kepada saya agar pengawas memahami posisi saya yang sebenarnya jujur. Saya di sini merasa tidak adil.
Oh, baiklah kalau begitu. Memang dalam pemikiran Ibu, Dewi pengawas sekolah itu harus seperti apa menanggapi kegiatan di kelas? Mengapa Ibu merasa tidak adil dengan pengawas tersebut, Bu? Kalau menurut saya sih Pak, pengawas zaman sekarang kan harusnya tidak berpatokan bahwa guru-guru harus memakai buku paket dalam mengajar. Harusnya dia paham di zaman sekarang ini kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu kan macam-macam dan guru sebisa mungkin harus bisa memfasilitasinya. Apalagi cuman permasalahan tidak menggunakan buku teks. Kan seharusnya pengawas tersebut bisa melihat bahwa materi yang saya sampaikan pun sesuai dengan buku teks, meskipun saya tampilkan dengan media yang lain. Di situ saya merasa tidak adil, Pak. Ya, ya, ya. Sebelum melihat memang seharusnya kita sedikit-sedikit memahami apa yang dilakukan orang lain. Iya, benar, Bu. By the way, kalau diumpamakan dengan nilai, seberapa tidak adilkah pengawas tersebut menurut Ibu? Saya merasa sangat tidak adil, Pak. Sebab oke lah, Pak, memang buku paket ada saya tulis di RPP yang saya buat. Dan memang sebenarnya harus dipakai sih, Pak. Tapi kan harusnya pengawas tersebut bisa memaklumi dan tidak harus melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Karena hal ini hanya kesilapan kecil menurut saya. Dan Bapak pengawas juga tahu bahwa yang sampaikan sesuai dengan buku teks meskipun tidak menggunakan buku teks. Begitu, Pak. Iya, iya. Adakah hal yang lain lagi mengenai masalah dengan pengawas tersebut, Bu? Saya rasa nggak ada sih, Pak. Saya heran saja, masa hal yang seperti itu harus jadi catatan kepada kepala sekolah. Kan saya sama kepala sekolah jadi segen loh, Pak. Jadi nggak enak hati sama kepala sekolah. Iya ya, dari hal-hal yang Ibu utarakan kepada saya tadi, kira-kira nih Bu, solusi apa yang Ibu pikirkan? Menurut saya ya Pak, kalau solusi jujur, saya akan memakai sumber-sumber lain dan alat-alat yang sesuai zaman dalam pembelajaran saya. Tapi memang sih, saya tidak boleh meninggalkan buku teks, apalagi tidak menggunakannya sama sekali. Karena memang saya tahu di buku teks materi pengembangan pembelajaran yang ingin dicapai dan hal-hal mengenai evaluasi peserta didik saya ada di situ. Mungkin ini kesilapan saya yang akan saya perbaiki. Tanpa meninggalkan apa yang sudah saya pelajari mengenai penggunaan IT dan sumber-sumber pembelajaran yang lain. Setelah ini juga saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf dan menjelaskan yang sebenarnya sekaligus juga melakukan sharing tentang menyelaraskan buku dan sumber-sumber belajar lainnya agar kepercayaan kepala sekolah kepada saya bisa kembali lagi dan hubungan baik dengan kepala sekolah bisa terjaga, terlebih juga penyelarasan dengan buku teks juga saya memang akui mungkin ini juga dikarenakan pengelolaan waktu saya yang kurang baik, Pak. Oh, begitu ya. Dari pembahasan Ibu tadi, sepertinya saya juga tangkap ada permasalahan skala prioritas nih, atau pengelolaan waktu. Dari solusi yang Ibu pikirkan tadi, apa yang dapat Ibu lakukan agar semuanya semakin lebih baik, Bu? Saya akan mengatur jadwal pekerjaan saya. Skala prioritas saya lakukan pada pekerjaan yang sudah terjadwal, seperti memberikan materi pembelajaran kepada murid-murid saya dengan memanfaatkan buku teks dan sumber media pembelajaran lainnya yang relevan dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Kemudian saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan berjanji untuk menerima masukan dari pengawas sekolah atau siapapun.
dengan mengembangkan media pembelajaran yang telah saya konsep sebelumnya. Oke, bagus tuh Bu. Jadi aksi atau rencana apa yang mau yang Ibu lakukan terlebih dahulu nih Bu? Mungkin saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu, Pak, untuk meluruskan inti dari permasalahan ini dan meminta masukan dari kepala sekolah. Bagus tuh Bu. Kira-kira kapan tuh waktunya Bu? Mungkin besok, Pak, karena hari ini Bapak Kepala Sekolah ada pekerjaan di kabupaten. Ya ya. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Keberhasilannya yang saya harapkan adalah ketika kepala sekolah dapat mendengar dan memahami situasi yang sebenarnya, dan saya mendapatkan masukan yang baik ke depan dalam mengelola waktu, serta menyinkronkan sumber-sumber belajar lainnya dengan buku teks sesuai saran dari pengawas. Wow, mantap nih. Gini Bu, kita kan selalu ada kendala nih dalam melakukannya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Bagaimana Bu, jika ada masalah, bagaimana Ibu cara mengatasi kendala-kendalanya Bu? Ya, saya akan berusaha belajar dan mencari pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan ini. Atau juga saya akan meminta masukan-masukan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman, agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. Terlebih, saya juga akan banyak belajar dari Bapak pengawas ketika ia berkunjung kembali ke sekolah kita. Oh, begitu ya Bu. Jadi, apa nih komitmen Ibu mengenai semua rencana tadi Bu? Saya akan berusaha menjadi guru yang terbaik bagi peserta didiknya, yang selalu ingin mengembangkan sumber-sumber belajar yang kreatif dan melakukan kegiatan yang aktif dan inovatif di dalam kelas tanpa menghilangkan penggunaan buku teks yang sudah seharusnya saya gunakan. Serta saya akan terus belajar mengatur waktu dengan baik agar pengelolaan waktu saya dapat tertata dengan baik, sehingga penyelarasan antara buku teks dan sumber-sumber belajar bisa berjalan dengan baik. Intinya, saya ingin menjalin hubungan dengan semua orang, dan jalinan baik itu selalu dapat terjaga khususnya dengan kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Wow, baik, luar biasa ini Bu, komitmen Ibu. Kira-kira Bu, ini Bu, siapa nanti Bu yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini Bu? Ya, bisa dari rekan-rekan dan teman-teman yang ada di sekolah, Pak. Oke, bagus Bu. Saya yakin Ibu Dewi dapat melakukannya. Saya yakin Ibu Dewi bisa, dan semoga apa yang kita bahas menjadi pengalaman baik bagi saya dan Ibu Dewi. Terima kasih Pak Desman buat waktunya. Sungguh pengalaman sharing yang baik, bisa sharing dengan Bapak. Kapan-kapan lagi bisa sharing ya Pak, kalau ada masalah. Bu. Silakan Bu Sri. Maaf Bu Sri. Suara Bu Sri. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran Bu. Oh iya, semangat kali sih. Coba di sana dulu. Nggak pernah, udah Kak presiden. Baik Pak, Bu, saya akan menjelaskan. Di sini saya sebagai observasi ya, dan menilai dan mengamati apa yang sudah Bapak Ibu paparkan tadi. Di sini
Tujuan dari permasalahan atau kasus yang Pak Desman kerjakan, tujuannya menyampaikan tujuan coaching dari kasus yang disampaikan oleh Pak Desman sebagai coach sangat baik dan dapat menyampaikan tujuan kasus yang tepat dan mudah dipahami oleh coach. Identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach sangat bagus dan akan membuat coach memahami kekurangan dan kesalahannya, dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach sangat bermanfaat. Nah, dan umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh coach juga sangat bagus, dan Pak Desman dapat memahami apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Dan untuk tanggung jawab dan komitmen yang dilakukan Bu Dewi sangat baik, dan Bu Dewi dapat memahami permasalahannya. Dan Bu Dewi juga sangat bagus karena untuk selalu berkomitmen. Beliau melibatkan pemangku kepentingan sekolah dan memberikan motivasi untuk yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya, Bu. Mantap. Mantap. Bu Sri.